sirah, sejarah ya, tentang tokoh-tokoh dalam kesuksesan hijrah. Saya mengkaji sejarah ini lebih kepada apa yang bermanfaat untuk kita. Jangan hanya semacam legenda saja. Sejarah Islam itu bangkitnya itu dengan hijrah. Indonesia kalau ingin bangkit juga dengan hijrah. Tapi kalau mempertahankan dan memusuhi kebenaran, itu nggak bakal bangkit, nggak bakal. Makin lama makin hijau, makin lama makin hijau, itu hitam lah, itu busuk lah. Sidang jemaah hijrah. Nabi, kehebatan Rasulullah, setiap datang orang Arab pergi berhaji, orang luar, Nabi mendakwahi. Masuk ke kemah-kemah mereka, ke kemah orang orang Madinah, Yasrib, didakwahi. Akhirnya 12 orang menerima, terjadilah perjanjian Bai'atul Aqabah. Singkat cerita, Nabi memilih kunci sukses Islam di Madinah itu ada di tangan 4 orang, supaya mudah diingat. Satu namanya Mus'ab bin Umair. Siapa? Dua adalah As'ad bin Zurarah. Tiga, Usaid bin Hudar. Empat, Sa'ad bin Mu'az. Tiga orang ini Muhajirin, Quraisy, ini Ansor. Satu Quraisy, 3 Ansor. Saya akan ceritakan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah sebagai duta dakwah ke Madinah. Beliau ditampung oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah orang Khazraj, sementara yang lain itu orang Aus. Yang Khazraj dengan Aus ini selalu berperang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair seorang pemuda gagah parlente sebelum masuk Islam. Tidak ada pemuda yang lebih gagah, rapi, kemudian berkelas, melainkan Mus'ab bin Umair tidak terkalahkan. Rasulullah mengatakan seperti itu. Setelah dia mendengar kemunculan Nabi Muhammad SAW, dia ingin tahu. Dan dia tahu seseorang yang sudah masuk Islam. Dia intai kemana orang ini pergi, di mana ngumpulnya jamaah Muhammad. Sampailah ke rumah Arqam bin Arqam. Diketuknya pintu, akhirnya dihadang, dia nyatakan dia masuk Islam. Masuk Islamlah Mus'ab bin Umair. Ketahuan oleh keluarganya, disiksa segala macam, dikurung, tidak dikasih makan. Kemudian ketika orang hijrah ke Ethiopia, dia berhasil meloloskan diri. Mus'ab bin Umair meloloskan diri. Pergilah dia hijrah ke Ethiopia. Dalam perjalanan Islamnya semakin matang, dia balik lagi ke Madinah. Maka sampai di Madinah, dia dapat tugas hebat dari Rasulullah. Diutuslah dia menjadi duta dakwah ke Madinah. Dia seorang pemuda yang gagah, senyumnya menarik, dia lembut, bersih.
Maka dia diplomasinya juga luar biasa. Maka ketika itu sidang jemaah, pergilah dia ke Madinah. Disinilah dia bersama As'ad bin Zurarah dari kalangan Khazraj. Mulai dia berdakwah ke petani-petani, dia berdakwah ke petani di kebun-kebun kurma. Sudah banyak juga yang tertarik masuk Islam bersama Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah orang Khazraj. Dia masih ada hubungan dengan Sa'ad bin Mu'az, keluarganya. Tapi suku kaum Khazraj dengan Aus ini sudah lama berperang. Semenjak zaman ayahnya Usaid bin Hudar, ayah Usaid. Saat dikaderlah Usaid dengan Sa'ad menjadi panglima perang. Terbunuhlah ayah Usaid, maka kepemimpinan suku Aus dipimpin oleh Usaid. Panglimanya Sa'ad. Perang terus sampai dia mengatakan, sampai bila lah parang kau berakhir kau. Bila parang kau berakhir. Lah banyak nan meninggal, ayah lah meninggal loh. Tapi Usaid sebenarnya ingin berhenti perang. Dia juga raja bisnis. Tapi terdengar berita baru, ada Mus'ab dengan As'ad sudah mulai menggerogoti kampung mereka. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az marah. Dibilangnya sama Usaid, "Hai Usaid, saya sudah tidak nyaman mendengar cerita As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab orang Mekah itu. Coba kamu tanya dia." Kalau saya malu karena As'ad adalah anak bibi saya. Coba tanya dia, kenapa dia, apa yang dia dakwahkan? Ini dia merusak keyakinan kita. Dia akan merusak agama kita. Maka Usaid ini dia seorang yang pintar. Dia disebut dengan gelarnya Al-Kamil. Kenapa Al-Kamil? Dia ini menguasai segala hal. Dia ahli menulis, dia ahli membaca, dia ahli tempur, dan dia seorang pemimpin. Dia memang dididik oleh ayahnya, disuruh belajar menulis, belajar membaca, memang dididik. Usaid ini memang orang hebat, orang yang berpendidikan tinggi. Akhirnya datanglah Usaid ke Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Dengan pertama kali dengan ngamuk-ngamuk datangnya, jelas marah-marah karena dia pimpinan kaum. Tapi kata Usaid, tunggu dulu wahai Mus'ab, bagaimana kalau engkau dengarkan sebentar saja dari kami? Kalau engkau suka ambil, kalau enggak kami juga tidak akan membuat kau nggak suka sama kami. Akhirnya baiklah, disampaikanlah ayat, dibacakan surat Az-Zukhruf, bacakan surat. Usaid ini orang berpendidikan, langsung dia mengatakan, "Ma ajmala hazal kalam." Ini indah sekali kalimatnya. Betapa indahnya kalimat ini. Kalau begitu tambahlah. Kata sini, kata As'ad, ini bukan perkataan manusia, ditambah-tambah saja. Ini kalam Allah sana dari yang diterima oleh Nabi Muhammad. Akhirnya dibacakan ayat lain oleh Mus'ab, dan sehingga sidang jemaah Usaid bertanya bagaimana caranya masuk Islam. Nah, ini penting karena sini kita sering menerima orang masuk Islam. Apa kata Mus'ab? Engkau ucapkan la ilaha illallah, kemudian engkau mandi, tukar pakaianmu dengan yang bersih, dan sholatlah 2 rakaat. Jadi makanya di sini ketika kita mengislamkan orang di sini, selalu saya katakan setelah syahadat nanti mandi masuk Islam, kemudian lakukan kewajiban sholat. Itu dalilnya ucapan Mus'ab ketika menerima keislaman Usaid bin Hudar. Ya, sudah paham ya? Kenapa kita jadikan itu prosedur berdalil dengan Mus'ab bin Umair. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah itu Usaid masuk Islam. Apa kata Usaid? Saya punya seorang teman, kalau dia sudah ikut masuk Islam, maka seluruh kaum Aus akan memeluk Islam.
Maka sidang jemaah sampailah Usaid balik ke Sa'ad bin Mu'az, ditunggu bersama kawan-kawannya. Dilihatnya wajah Usaid tidak seperti dia pergi tadi, santai saja dan tambah nyaman. Tadinya kan paginya ngamuk-ngamuk, santai saja. Terus diceritakan, saya juga mendengar kalimat-kalimat yang indah, kemudian saya yakin ini bukan pengucapan manusia dan saya masuk Islam. Tambah marahlah saat ini. Marah dia. Langsung dia ambil tombaknya, dia kejar dua orang ini. Tapi orang ini sudah diwanti-wanti oleh Usaid. Sudah disetting oleh Usaid. Datang dia, dipancang tombak itu depan. Sudah dimaki-maki, jawabnya tenang saja. Karena jawabnya tenang, saat ini mulai berpikiran cerdas. Iko jangan-janganlah di kerajaan si Usaid Lombok konaan. Akhirnya kata beliau, bagaimana kalau didengarkan dulu sejenak, saya sampaikan, kalau engkau terima kami itu kebaikan. Kalau engkau tidak menerima, kami tidak akan melakukannya. Akhirnya baiklah, kalau begitu engkau cukup bijak, kata Sa'ad bin Mu'az. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipancangkannya tombaknya, dia dengarkan ucapan hujah-hujahnya Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Setelah dua orang tokoh ini masuk Islam, baliklah dia kepada Aus. Apa katanya? Kalian, bagaimana pandangan kalian selama ini? Kata kaum Aus, ya engkau adalah Al-Kamil, orang yang paling cerdas dan jadi hujah referensi kami dan kami dengar selama ini. Dan kami sami'na wa ta'na kepada engkau. Kalau begitu, kata Usaid, dengarkan oleh kalian. Kalau begitu, kalian harus beriman dengan Muhammad, masuk Islam. Kalau tidak, kalian tidak boleh bicara dengan saya. Langsung, kalau punya kekuasaan, ya nak, kalau punya kekuasaan kok bisa nugari kok buat sadonyo jadi PKI, bisa nugari kok dah. Kalau punya kekuasaan, ya nak, jadi baik, jadi rusak bisa. Yang penting ada kekuasaan, itu yang penting. Maka umat Islam kok kekuasaan tuh diurus dulu. Kok minimarket dulu. Kau berjuang minimarket 212. Kau berjuang main-main di ujung-ujung aja, teman karuah dulu. Ya nak? Karuah dulu tuh main di ujung aja. Sibuk aja di bari padang riba itu kekuasaan. Nanawak kok. Makanya cerdas lah. Sa'ad bin Mu'az jus Usaid langsungnya, siapa yang tidak mau ikut mahkamah Muhammad, haram ngomong dengan saya, haram berurusan dengan saya. Wah gitu. Bisa kalau kekuasaan. Nah, maka umat Islam kok harus mengambil kekuasaan. Nah, marah saya kan ya Allah. Awal semakin punah juga. Dicukur rambut kok, lah tinggal sesenti lagi. Ndak aja no dah. Baca cukur aja lah, alah habis. Marah saya. Enak. Dicucui kepala boleh orang tu. Nah, jadi ketek mata orangnya habis wadinya. Lagi mata ke saudara mata awak. Itulah. Sidang yang mana rahmat Allah, akhirnya bagaimana? Dengan masuk orang tokoh dua ini, seluruh rumah Ansar dimasuki Islam. Maka pada tahun haji berikutnya di Bai'atul Aqabah kedua datang utusan 73 orang, 2 perempuan dan selebihnya laki-laki, datang ke Mekah bersama Usaid dan Sa'ad bin Mu'az. Ini 2 tokoh hebat ini. Makanya dalam perang Uhud yang memegang bendera Ansar itu Usaid bin Hadar. Ini orang Usaid ini meninggalnya di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab.
Sa'ad bin Mu'az meninggal tidak lama. Beliau setelah perang Khandaq, beliau kena panah, dicabutnya, kemudian dia sakit, dan luar biasa kisahnya. Dia orang terdepan. Kunci kemenangan perang Badar ada pada Sa'ad bin Mu'az. Perang Uhud, Usaid bin Hudar. Ini kunci kemenangan. Dan Mus'ab bin Umair syahid di perang Uhud. Yang diantara ini Mus'ab bin Umair yang meninggal terlebih dahulu. Perlu kita ceritakan, ambil pelajaran dari udwah atau uswatun hasanah dari orang yang berempat ini. Yang pertama, Mus'ab bin Umair. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau setelah diutus ke Madinah, Madinah masuk Islam berkat perjuangan Mus'ab bin Umair. Sendirian, coba bayangkan itu, satu orang dari Mekah yang setiap saat kena ancam dibunuh. Ya nah, kalau awak mencari tuan Islam ke orang diancam ke dibunuh, mungkin awak tak talok seorang ke Rasulullah, nak namo ke do, baca roy kalau model kotiok sabanta surek malah layang ko. Kesurang Mus'ab bin Umair, tidak punya harta, miskin, tapi dia tetap teguh. Tahu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika dia berhasil mempersiapkan Madinah untuk hijrah sahabat dan Nabi, hijrah sahabat ke situ, kemudian Mus'ab sudah rame teman Quraisy, kemudian dipersiapkan hijrahnya Nabi ke Madinah. Ketika Nabi ke Madinah, sudah datang, Nabi duduk di Masjid Nabawi bersama sahabat. Nabi ketika itu sidang jemaah menunggu mana Mus'ab, orang yang diutus Nabi, duta Nabi ke dakwah ke Madinah, yang berhasil mengislamkan. Mana Mus'ab? Ketika sahabat bersama Nabi duduk, tiba-tiba muncul Mus'ab, muncul dengan pakaian yang penuh tambalan, dengan tubuh yang sudah kurus, miskin sekali. Tahu sidang jemaah yang dirahmati Allah, sahabat yang duduk yang baru datang dari Mekah tidak yakin orang yang berdiri di depannya adalah Mus'ab bin Umair. Semuanya setelah melihat Mus'ab langsung menekur, membayangkan Mus'ab sebelum hijrah ke Madinah. Betapa gagahnya anak muda ini. Sekarang miskin karena perjuangan Islam, dan kurus, kemudian pakaian banyak tambalan. Pada nangis sahabat itu melihat Mus'ab. Kemudian Nabi juga menatap Mus'ab, menetes air mata Nabi dan berkata, "Ya Muaz, bagaimana keadaanmu wahai Muaz?" Muaz tetap tersenyum. Dia selalu tersenyum, dan Rasulullah sangat kagum dengan Muaz, dengan Mus'ab, sangat kagum dengan Mus'ab. Kenapa? Karena Mus'ab telah berhasil mempersiapkan negara hijrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedang jemaah dirahmati Allah, sahabat celoteh, Mus'abkah ini? Apa kata Rasulullah? Ya Mus'ab, betapa semua orang dulu selalu memperbincangkan kegagahanmu sebelum engkau masuk Islam. Sekarang semuanya engkau tanggung dengan kemiskinan karena cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar itu sahabat pada nangis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair meninggal di perang Uhud. Dia memegang bendera Ansor. Rasulullah SAW hampir terbunuh di perang Uhud. Rasulullah hampir terbunuh di perang Uhud. Mus'ab memegang bendera. Mus'ab ini sebagian Quraisy dalam perang melihat dia mirip dengan Rasulullah SAW. Dia mirip dengan Rasulullah SAW, sehingga ada beberapa pasukan fokus kepada Mus'ab. Pasukan Quraisy fokus kepada Mus'ab. Ketika Rasulullah sudah terjepit, Mus'ab berusaha menghadang pasukan, menjauhkan pasukan Quraisy dari Rasulullah SAW. Ketika pasukan Quraisy sudah dibawa jauh oleh Mus'ab dari Rasulullah SAW, orang menganggap ini Mus'ab ini adalah Rasulullah.
Karena dia selalu mengatakan kalimat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu terus diucapkannya. Ayat itu belum jadi ayat sebelum Mus'ab meninggal. Setelah itu turun ayat dengan kalimat Mus'ab bin Umair. Luar biasa. Akhirnya bagaimana? Fokus, ditebaslah tangan kanannya yang memegang bendera. Maka bendera dipegang dengan tangan kiri, ditebas lagi tangan kirinya. Akhirnya ditusuk dadanya, Mus'ab jatuh ketika itu dan bendera pun jatuh. Berteriaklah si pembunuhnya, Muhammad sudah wafat, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Akhirnya berita itu melemahkan semangat para mujahidin di perang Uhud. Sebagian kabur lari balik ke rumahnya karena Rasulullah sudah meninggal, sebagian patah semangat, sebagian serangan melemah. Akhirnya sedang jemaah yang dirahmati Allah, datanglah sahabat lain membantah. Akhirnya Rasulullah dinaikkan ke atas batu. Kenampaklah ketika itu Rasulullah belum terbunuh. Ternyata yang terbunuh itu adalah Mus'ab bin Umair. Dan Khudair ketika itu ikut berperang. Usaid bin Khudair ikut berperang memegang bendera Ansar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang berempat ini luar biasa, selalu ada di medan tempur bersama Rasulullah SAW. Kemudian Mus'ab bin Umair terbunuh. Setelah orang perang usai, kata Rasulullah, cari Mus'ab, cari Mus'ab. Dicari-cari Mus'ab ketika itu sedang jemaah, dilihat dia sudah meninggal. Kemudian ketika itu lalu dikatakan pada Rasulullah sedang bersedih, Hamzah juga terbunuh dan dimutilasi, ya, hidungnya, telinganya, kemudian dadanya, isi dadanya, jantungnya dikeluarkan oleh Hindun karena dibunuh oleh Wahsy, yang mana Wahsy akhirnya masuk Islam menebus kesalahannya ini dengan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian ketika Nabi sedang bersedih, Nabi masih ingat sama Mus'ab, cari Mus'ab. Ya Rasulullah, Mus'ab sudah syahid, bagaimana cara menguburkannya? Kain kafannya tidak cukup. Dia punya selendang yang selalu dipakai, jalabiyah, serban yang kasar, dan kemudian juga keriting. Kalau ditutupkan ke kepalanya, terbuka kakinya. Ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Kata Rasulullah SAW datang ke sana, ya Muaz, ya Mus'ab, wahai Mus'ab, betapa gagahnya engkau di jahiliyah dan sekarang engkau terbunuh dalam keadaan miskin karena cinta Allah dan Rasul. Sedangkan kain kafanmu saja tidak cukup menutupi tubuhmu. Mana menangis para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, tutup kepala Mus'ab dan tutup kakinya dengan rumput, kuburkanlah dia. Sidang jemaah, apa kata para sahabat? Ayat yang turun minal mu'minina rijalun sadaqu itu adalah Mus'ab bin Umair. Dan sahabat mengomentari, di antara pejuang-pejuang, di antara orang yang berhijrah, ada yang tidak mendapatkan dunia sama sekali, yaitu di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Setelah masuk Islam, dia hanya penuh penderitaan sampai akhir hayatnya. Dia meninggal dalam keadaan kain kafan pun tidak cukup untuk menutup tubuhnya. Dan itulah Mus'ab bin Umair, orang yang telah membuka Madinah, orang yang telah merintis Islam di Madinah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Usaid bin Khudair, ini Sa'ad bin Mu'az. Saya ceritakan singkat saja. Sa'ad bin Mu'az, dia adalah orang yang sangat diandalkan oleh Rasulullah dalam perang Badar. Maka ketika itu dialah yang selalu menyemangati kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'az. Dia yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dengan engkau. Darah kami adalah darahmu. Kami telah berjanji berdamai dengan orang yang berdamai denganmu dan berperang dengan orang yang berperang denganmu. Ya Rasulullah, jangankan Nabi mengajak dia perang Badar, jangankan ke sana ya Rasulullah, ke lautan dengan gelombang yang ganas pun jika engkau perintahkan, kami tidak akan pernah menolak perintahmu. Maka ketika itu bersemangat Rasulullah perang Badar karena didukung oleh semangat Sa'ad bin Mu'az. Maka ketika itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, dalam perang berikutnya, perang Khandaq, dia terkena panah
karena melindungi Rasulullah SAW. Perang itu dikhianati oleh kaum munafik, oleh kaum Bani Quraizah dari Yahudi. Kemudian dicabutnya panah itu, muncrat darah sejadi-jadinya. Kemudian dia semakin hari semakin lemah. Ini khusus buat Sa'ad bin Mu'az. Nabi mengizinkan dia, menaruh dia di dekat masjid, dirawat di dekat masjid, sehingga setiap sholat Nabi selalu menjenguk dia. Dia dirawat di masjid sampai akhir hayatnya. Kemudian setelah 25 hari, kaum Bani Quraizah yang berkhianat dalam perang Khandaq dihukum oleh Rasulullah SAW. Tapi kata orang Bani Quraizah, dia orang Yahudi, dia hanya mau diadili oleh kaumnya. Maka disepakatilah Sa'ad bin Mu'az yang akan menghakimi mereka. Sementara Sa'ad bin Mu'az sedang sakit parah. Berdoalah dia, ya Rasul, ya Allah, panjangkan umurku sampai aku memutuskan perkara Bani Quraizah. Panjangkan umurku. Maka dalam keadaan sakit, datanglah Sa'ad ke Bani Quraizah yang dikepung oleh umat Islam. Apakah keputusan Sa'ad bin Mu'az? Yang laki-lakinya dibunuh, wanitanya ditawan, hartanya dibagi-bagi. Tegas kepada kaum Yahudi Bani Quraizah, padahal dalam keadaan sakit parah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, sesungguhnya keputusanmu sama dengan keputusan yang ada di langit. Dan meninggallah Sa'ad bin Mu'az. Maka Nabi mengatakan bumi bergoncang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Aras bergoncang, aras Allah bergoncang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Maka sudah 2 orang dari 4 tokoh ini yang wafat. Dalam hadis, kalaulah kata Nabi, ini penting ini. Hadis ini luar biasa, karena saat ini laki-laki yang sangat soleh, dia berpuasa, tidak pernah menyakiti orang, selalu bersedekah, kemudian ibadahnya luar biasa, tidak punya cacat sedikit pun. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'az lah orangnya. Tetapi Sa'ad pun tidak bisa melepaskan diri dari himpitan kubur. Bayangkan, kalau ada orang yang bisa lolos dari himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'az lah orangnya. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun tidak bisa meloloskan diri dari himpitan kubur. Berarti apa itu? Apa maksudnya? Kita bisa lolos. Saat saja yang meninggal bergoyang aras Allah, meninggal dia goyang aras Allah, tidak bisa melepaskan diri dari himpitan kubur. Bagaimana dengan kita? Awak ada goyang dia awak? Salamu ada goyang baru? Hati-hati sidang jemaah, berat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Usaid bin Hudair, dia adalah orang yang tadinya dia ahli membaca, ahli menulis. Setelah dia masuk Islam, bacaan Qur'annya ini yang banyak menggoda orang masuk Islam. Bacaan Qur'annya bisa membuat kuda berhenti. Bacaan Qur'annya bisa membuat kuda bersemangat. Kalau dia diam, kuda pun berhenti. Kalau dia baca Qur'an, kuda bersemangat. Itu Usaid bin Hudar. Tahukah anda, saya pernah menyampaikan suatu hadis dulu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ketika seorang sahabat membaca Al-Quran, muncul cahaya, dia ketakutan, dia hentikan, hilang cahaya itu. Terus dia baca lagi, muncul cahaya lagi di tempat yang baca Quran itu. Langit bercahaya, di sekitarnya bercahaya. Dia hentikan, berhenti. Berulang-ulang 3 kali. Hari berikutnya dia melapor kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Iqra ya Hudair, ya Usaid. Iqra ya Usaid. Dibaca, munculan yang sama. Kenapa ya Rasulullah? Innaha malaika. Innaha al-malaika. Dia adalah malaikat yang kalau dia baca Quran, malaikat berdatangan mendengarkan bacaan Usaid bin Hudair. Dibawanya Yahya anaknya karena dia takut buru-buru, dibawa kepada Rasulullah.
dan itulah saksinya anaknya Yahya, Usaid bin Hudair. Orang yang Qur'annya luar biasa. Malam kalau dia melantunkan Quran, maka suasana jadi sakinah, hening, luar biasa. Coba antum bayangkan, bisa bacaan Qur'annya menentukan langkah kuda, mempengaruhi gerakan kuda. Ini dia Usaid bin Hudar. Dan kemudian perperangan demi perperangan, dia menyelamatkan Rasulullah di perang Uhud. Kemudian Usaid pun alhamdulillah di antara yang lain, dia yang panjang umurnya, dia meninggal di zaman Umar bin Khattab. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah di antara kunci kesuksesan di Madinah, hijrah di Madinah. Kenapa Islam bisa bangkit di Madinah? Karena ada tokoh-tokoh yang tepat. Tokoh-tokoh yang tepat, Rasulullah memilih seorang yang tepat. Tidak melihat orang yang hebat, yang kaya. Itu ada seorang anak muda namanya Mus'ab bin Umair. Jadi Islam ini ditegakkan oleh anak muda. Islam ini ditegakkan oleh anak muda. Tahukah bapak-bapak siapa yang membuka India? India itu Muhammad Al-Qasim. Mulai dia memimpin perang ke India di umur 17 tahun. 17 tahun sudah memimpin perang ke India sampai ditaklukkannya seluruh India. Berpuluh-puluh kerajaan di India itu dulu dia yang menaklukkan Muhammad bin Qasim, Muhammad Al-Qasim. Dia ponakan dari Hajjaj Yusuf bin Saqafi. Pamannya zolim, tapi anak ini ponakannya luar biasa. 17 tahun sudah bisa jadi panglima perang. Kemudian sampai dia tuntaskan perjuangannya di India, namun akhirnya dia difitnah dan dihukum mati di Irak. Difitnah, akhir dari perjuangannya seorang yang berjasa untuk India difitnah dan dibawa dengan dibelenggu ke Irak dan kemudian dihukum mati di Irak. Setelah dihukum mati, barulah orang mengaku bahwasanya itu fitnah belaka. Yang memfitnahnya datang ke Irak mengaku, menyesallah orang-orang yang telah menghukumnya. Jadi sidang jemaah, anak muda 17 tahun, anak muda di umur 40 tahun yang membuka Rusia, yaitu Panglima Rabi'. Panglima Rabi' dengan seorang asistennya, seorang tangan kanannya, yaitu namanya Al-Faruq. Al-Faruq seorang budak, dan itulah yang membuka Rusia. Islam ini dimenangkan oleh anak muda. Rasulullah SAW membawa risalah di umur 40 tahun. Abu Bakar sekitar lebih kurang 40 tahun. Maka umur yang membawa Islam itu adalah dari Rasulullah orang-orang ke bawahnya. Ali masih kanak-kanak ketika itu. Tapi sidang jemaah, Islam ini berjaya. Maka perhatikan anak muda, hijrahkan anak muda, dan itu kebangkitan dan catatan keemasan Islam di masa depan. Maka mudah-mudahan sidang jemaah yang dirahmati Allah, semoga kita ini adalah pelanjut mereka, pelanjut Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudar, kemudian Sa'ad bin Mu'az, dan As'ad bin Zurarah nanti di kesempatan lain akan kita ceritakan betapa dahsyatnya As'ad ketika itu membawa kemajuan Islam. Dari saya banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.